Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 40. Pesan. Aturan sudah dibuatnya sendiri. Beberapa itu tidak pernah salah. Sebesar apapun kesalahan yang telah dilakukannya, tak ada cinta yang dianggap salah. Seperti sekarang, kesalahan cinta karena tidak ada di apartemen. Dengan rasa marah dan juga kesal, dia buka pakaiannya kemudian masuk ke dalam kamar mandi guna untuk membersihkan tubuhnya. Setelah mandi, beberapa menit, Raffasa keluar, kemudian memakai pakaian dan duduk di atas tempat tidur. Kau lihat saja apa yang akan kulakukan kepadamu, geram Raffasa. Walau bagaimanapun cinta masih istrinya dan tidak layak seorang wanita pergi suka hati seperti ini. Ternyata dia sangat merdeka setelah aku tinggalkan. Pikiran negatif kini menumpuk di otaknya. Dia sudah bisa membayangkan seperti apa darinya cinta di belakangnya. Hingga jam 11 malam, cinta tidak juga pulang. Ini yang membuat Raffasa semakin marah. Pria itu memilih tidur untuk melega rasa lelah dan menenangkan pikirannya. Mencari cinta sudah pasti tidak akan pernah dilakukannya, ataupun hanya sekedar menghubungi nomor ponsel si wanita untuk menanyakan keberadaannya. Raffasa bangun ketika pagi menyapa. Tangannya merabat tempat tidur di sampingnya. Pria itu membuka matanya ketika menyadari bahwa hanya dia saja yang mendapati tempat tidur berukuran king size tersebut. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok istrinya. Namun, sialnya, foto itu tidak terlihat ora pandangannya. Menyadari bahwa cinta tidak pulang ke apartemen, kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Wanita itu terlalu berani tidak pulang. Raffasa menggapai ponsel yang terletak di atas meja yang ada di samping tempat tidurnya. Meskipun pandangannya belum sempurna, pria itu menggulir layar ponsel tersebut. Dia tidak pernah menyimpan nomor ponsel istrinya. Sekarang, dia harus kerepotan mencari pesan yang pernah dikirim cinta dari tumpukan pesan yang masuk di ponselnya. Raffasa membisukan panggilan dari cinta, begitu juga dengan pesan masuk, sehingga pesan dikirim istrinya tidak pernah dibukanya. Pesan masuk di ponselnya begitu banyak, mulai dari relasi bisnis, karyawan, dan teman-temannya. Tidak sedikit pula nomor telepon baru yang selalu masuk untuk disekedar memberikan informasi, promosi, atau penawaran. Ini rasanya dia melempar kabel pipi itu ke dinding karena sangat kesal. Entah sudah berapa banyak pesanan chat yang dibukanya, namun belum juga nomor pesan yang dikirimkan istrinya. Raffasa mulai bosan, namun di saat dia ingin berhenti dan menemukan pesan dari istrinya tersebut. Dibacanya pesan mulai dari atas, yang terkirim beberapa hari yang lalu. Pesan itu menanyakan kapan dia akan pulang. Kemudian pesan yang mengatakan bahwa istrinya minta izin untuk terbang ke Prancis. Baca pesan ini, membuat kepalanya pusing. Dia itu sangat marah, namun tidak tahu harus marah kepada siapa. Apa kepada dirinya sendiri atau kepada istrinya. Raffasa diam ketika membaca pesan terakhir yang dikirimkan oleh cinta. Sejak semalam, hatinya tidak tenang, bahkan mata tidak bisa terpejam sembari menunggu pagi menghampiri. Menunggu pagi saja terasa begitu sangat lama untuknya. Penantiannya seakan tidak sia-sia. Wanita itu tersenyum dan pergi, meninggalkan apartemen meskipun jam pagi menunjukkan pukul 6 pagi. Karen kesal saat melihat toko obat dan kosmetik yang masih tutup. Mobilnya terus melaju mencari toko yang buka. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dia menemukan apotek yang buka. Wanita bocah cantik itu tersenyum dan mengusap perutnya yang rata. Meskipun saat ini masih menunjukkan pukul 7 pagi, mobil yang dikemudikannya sudah terparkir manis di halaman toko obat. Aku yakin, aku sekarang sudah mengandung anaknya. Aku yakin, sekarang sedang hamil. Aku yakin,
Raffasa akan segera menceraikan istrinya itu dan menikah denganku. Sedangkan orang tuanya pasti akan menerima aku yang sudah mengandung cucu mereka. Karin tersenyum dan turun dari dalam mobil. Dengan cepat wanita itu melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam toko obat. "Mau cari apa, Mbak?" tanya si pemilik toko. "Apa ada alat tes kehamilan?" Karin bertanya dengan tersenyum. "Ada, Mbak." Si milik toko dengan cepat mengeluarkan alat tes kehamilan yang berada di tokonya. "Saya mau alat yang paling mahal dan keakuratannya 100%, pinta Karin. "Yang paling bagus ini, Mbak, alat tes kehamilan digital." Si milik toko mengeluarkan alat tes kehamilan yang paling bagus dan paling mahal di tokonya. "Saya minta 10, Karin tersenyum. Mendengar perkataan Karin, wanita itu terkejut. "Untuk dipakai pribadi atau dijual lagi, Mbak?" "Pakai sendiri," jawab Karin. "Alat ini bisa digunakan hingga sampai 3 kali pemakaian, Mbak," wanita itu menjelaskan. "Tidak apa-apa, saya minta 10. Karin tidak peduli dengan penjelasan si wanita. Dia tetap membeli alat itu sebanyak 10 bungkus. "Baik, Mbak," si penjual tersenyum senang. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari alat tes kehamilan tersebut. "Kalau lihat wajah Mbak ini, kayaknya seperti kenal, mirip artis," wanita itu berkata sambil memperhatikan wajah Karin. Karin tertawa lepas ketika mendengar ucapan si pemilik toko. "Masa sih ada artis mirip dengan saya?" ucapnya dengan tersenyum. "Iya, tapi saya lupa namanya." "Ini beberapa semua totalnya?" tanya Karin yang tersenyum ramah. Dia senang kalau wanita itu tidak mengingat namanya, karena jika wanita itu mengenalnya, bisa ribet ceritanya. Wanita itu mulai menghitung belanja yang diminta oleh Karin. 2.700.000, dan ini untuk pemakaian sebaiknya dicoba 5 hari sebelum tanggal haid. Namun, bila mbaknya memang sudah telah haid itu lebih bagus, biasanya hasilnya sangat akurat. Karin hanya mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan dari si pemilik. Wanita itu keluar dari toko dengan wajah tersenyum. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu hasil yang akan dilihatnya dari alat tes kehamilan tersebut. Saat melihat hasil tes ini, Raffasa pasti akan menikahinya dan meninggalkan istrinya. Karin duduk di kloset sampai menunggu hasil tes alat kehamilan di tangannya. Wajah yang tadi tersenyum kini berubah menjadi marah. "Ini alat tidak bagus, rusak." Wanita itu marah dan melemparkan alat berbentuk termometer itu ke dinding. Dia pergi menuju kamar mandi dan mengambil 5 alat tes yang baru. Karin kembali masuk ke dalam kamar mandi dan mencoba alat tes yang baru dengan air seninya. Setelah menunggu beberapa detik, muncul tulisan negatif. Lagi-lagi dia menemukan hasil yang mengecewakan. Tanpa mau menyerah, Karin kembali mencoba dengan yang baru, namun hasil dapatkannya tetap sama. Karin menangis sambil melihat alat tes kehamilan yang berserakan di lantai kamar mandinya. Tidak mungkin, alat ini pasti rusak. Akan beli yang baru. Karin sudah seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Dia yakin bahwa dia hamil, namun pengpastian yang didapatkannya tidak sesuai. "Aku pasti hamil," Karin tertawa sambil mengusap perutnya. Dia sudah cek kesuburan dan melakukan program kehamilan. Bahkan dokter yang memeriksanya berani menjamin dia bisa hamil meskipun hanya melakukan hubungan badan 1 kali. Ketika berhubungan dengan Raffasa, kondisinya dalam keadaan subur, jadi tidak mungkin dia tidak hamil. "Kita pasti menikah. Aku pastikan kita akan menikah." Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.